Pernah nggak sih Anda perhatiin gimana sebuah tren itu bisa meledak kayaknya dalam semalam? Tadinya cuma ada satu kedai kopi yang lagi hits, tiba-tiba ada 5 lagi di jalan yang sama. Fenomena ini tuh bukan kebetulan, ini adalah salah satu kekuatan ekonomi paling dasar yang bakal kita bedah barang-barang hari ini. Anda pasti tahu kan polanya? Ada satu food truck jadi viral, dalam beberapa bulan rasanya tiruannya ada di setiap sudut. Atau sebuah kafe baru sukses besar dan tahu-tahu seluruh area itu penuh sama kafe-kafe baru. Ini bukan sulap, bukan juga kebetulan. Ini adalah mesin ekonomi yang lagi bekerja, dan kita akan lihat persis gimana cara kerjanya. Jadi apa sih yang memicu semua ini? Semuanya berawal dari satu hal yang sangat menarik. Keuntungan. Coba bayangin, keuntungan ekonomi jangka pendek itu persis kayak jubah merah matador. Begitu dikibaskan, semua banteng dalam hal ini para pengusaha dan investor langsung terpancing buat menyerbu. Kenapa? Karena mereka melihat ada peluang emas di sana. Lalu apa yang terjadi waktu jubah merah itu berkibar? Ya jelas, semua orang pengen ikut ambil bagian. Nah, dalam dunia ekonomi, fenomena ini punya istilah resminya, yaitu masuk atau entry. Inilah cara pasar yang lagi untung besar secara alami menarik lebih banyak pemain, yang pada akhirnya bakal mengubah total peta persaingan. Prosesnya itu mirip banget sama reaksi berantai yang sempurna. Jadi gini, awalnya permintaan naik, harga pun ikut naik. Perusahaan yang udah ada jadi untung besar. Nah, keuntungan inilah si jubah merah tadi yang memikat para pendatang baru. Waktu mereka rame-rame masuk, pasokan barang di pasar jadi melimpah. Dan apa yang terjadi kalau pasokan naik? Betul, harga mulai tertekan turun. Siklusnya pun dimulai. Tapi, serbuan para pemain baru ini nggak bisa berlangsung selamanya. Ujung-ujungnya, pasar akan mencapai sebuah kondisi normal baru, di mana keuntungan yang melimpah tadi mulai terkikis. Poin kuncinya adalah ini, selama masih ada keuntungan yang bisa diperebutkan, perusahaan baru akan terus berdatangan. Setiap pendatang baru ini seolah-olah ngambil sepotong kecil dari kue keuntungan, mengikisnya sedikit demi sedikit untuk semua orang, sampai akhirnya nggak ada lagi yang tersisa untuk diperebutkan. Penting nih buat dicatat, laba ekonomi nol itu bukan berarti perusahaannya bangkrut ya. Artinya, pendapatan mereka cuma cukup untuk menutupi semua biaya, termasuk gaji pemilik dan modal yang diinvestasikan. Nah, di titik inilah jubah merah keuntungan itu menghilang. Nggak ada lagi insentif buat pendatang baru dan pasar pun jadi stabil. Tentu saja, ekonomi itu seperti pedang bermata dua. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Apa yang terjadi ketika pasar lagi lesu dan bisnis mulai merugi? Kalau keuntungan itu jubah merah yang memikat, kerugian itu ibarat awan badai hitam yang bikin semua orang lari tunggang langgang. Ini adalah sinyal yang sangat jelas, sumber dayamu lebih baik dipakai di tempat lain. Proses ini kita sebut keluar atau exit. Ini adalah semacam mekanisme seleksi alam di pasar. Perusahaan yang nggak efisien atau nggak bisa beradaptasi bakal tersingkir, dan ini membuka jalan bagi terbentuknya keseimbangan yang baru. Prosesnya persis kayak bayangan cermin dari efek masuk tadi. Permintaan anjlok, harga jatuh, perusahaan mulai rugi. Satu persatu, mereka yang paling rapuh mulai tutup buku. Nah, saat pemain berkurang, pasokan di pasar pun menyusut. Kelangkaan inilah yang perlahan-lahan mendorong harga naik lagi ke tingkat yang lebih sehat. Dan jangan salah, proses keluar ini bukan cuma teori di buku. Coba lihat angka ini. 575.691 itu adalah jumlah perusahaan di Amerika Serikat yang gagal hanya dalam 1 tahun. Bayangkan, lebih dari 1,5 juta mimpi bisnis pupus. Ini jadi pengingat betapa brutal sekaligus efisiennya proses koreksi pasar ini. Jadi, kita punya dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Sinyal laba menarik pemain baru yang akhirnya menekan harga turun. Di sisi lain, sinyal rugi mendorong pemain lama keluar, yang justru menaikkan harga kembali. Tarik-menarik inilah yang terus-menerus mendorong pasar menuju titik keseimbangannya, yaitu laba nol. Tapi, proses penyesuaian ini nggak selalu sama di setiap industri. Cara pasar merespons itu sangat bergantung pada bagaimana biaya produksi di industri tersebut berubah seiring pertumbuhannya. Pada dasarnya, kita bisa kelompokkan industri ke dalam 3 kategori besar ini, masing-masing punya reaksi yang unik banget terhadap ekspansi pasar. Nah, di sini kita bisa lihat betapa bedanya setiap industri. Yuk kita bedah satu-satu. Di industri biaya konstan, contohnya pertanian, mau ada 100 atau 1000 petani baru, biaya buat menanam jagung per hektar ya segitu-gitu aja, nggak banyak berubah. Makanya kurva penawarannya datar.
Beda cerita sama industri biaya meningkat, misalnya yang butuh pekerja terampil. Semakin banyak perusahaan, persaingan cari talenta makin sengit, gaji pun naik. Otomatis biayanya jadi meningkat. Nah, yang paling menarik ada di industri biaya menurun, contohnya teknologi. Semakin besar industrinya, biaya produksi seringkali malah turun karena ada inovasi dan skala produksi massal. Inilah alasan kenapa harga ponsel canggih bisa makin terjangkau dari waktu ke waktu. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Siklus masuk dan keluar yang kelihatannya kacau ini sebenarnya adalah jantung dari pasar yang sehat. Inilah yang memaksa pasar untuk terus efisien, inovatif, dan yang paling penting, memberikan kita, para konsumen, apa yang benar-benar kita mau dengan harga terbaik. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kalau pada akhirnya semua akan kembali ke titik laba nol, kenapa ada orang yang mau susah payah mengambil risiko memulai bisnis? Coba deh pikirkan. Jawabannya terletak pada kekuatan keuntungan sementara, inovasi tanpa henti, dan semangat kewirausahaan yang jadi bahan bakar seluruh mesin ekonomi kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.